Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Saya sendiri adalah Najiha MPDM Kes Aipo dari SD Negeri 10 Pagar Gunung. Dan di sebelah kanan saya adalah Saya Deka Susanti SPD, saya dari TK Negeri Pembina Kecamatan Mula Ulu, Kabupaten Lahat. dan di sebelah kiri saya Sita Handayani dari SMP Negeri 2 Kikin Timur, Kabupaten Lahat. kami dari fasilitator Bapak Asep Jainuddin MPD dan pengajar praktek Ibu Marliana SPD GR. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan coaching alur tirta. Selamat menyaksikan. Untuk melakukan coaching alur tirta pada kali ini, kami akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Tepuk CGP. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. C. Aha aha, G. Aha aha, P. Aha aha, CGP Angkatan 10 luar biasa. Assalamualaikum Bu Sita. Waalaikumsalam Bu Najiha. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik hari ini. Bagaimana perasaannya? Perasaan saya hari ini, saya merasa lebih fokus Bu ya, karena saya akan melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, tanggung jawab, dan pertanyaan-pertanyaan yang pastinya sudah saya siapkan. Oke, baik Bu. Nah, tapi jangan lupa nanti ya Bu ya, ada kesimpulannya, 3 kesimpulan itu harus masukkan ke dalam kategori coaching ini dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kan mendengarkan rasa dengan nyaman untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti ya Bu ya. Ya, baik Bu. Ya, selamat bekerja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sita. Waalaikumsalam Bu Deka. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, hari ini kabarnya sehat. Saya minta waktunya Bu Deka ya, Iya Bu, boleh. untuk melakukan praktik coaching untuk tujuan dalam pembelajaran di semester pertama ini Bu. Iya, saya ingin mempersiapkan pembelajaran nantinya di semester ganjil ini untuk menemukan ide-ide baru dalam pembelajaran yang nantinya akan saya ajarkan kepada anak-anak Bu Sita. Dari keberhasilan tujuan air itu, apa kira-kira yang Ibu Deka inginkan? Saya ingin menemukan hal yang baru dalam pembelajaran semester ini ke depannya, supaya tidak seperti itu saja Bu Sita pembelajarannya, sehingga dapat menarik minat anak dalam belajar Bu. Kira-kira kesempatan apa saja yang dipersiapkan, ya, yang Ibu persiapkan Bu ya, yang dimiliki oleh Ibu untuk melakukan kegiatan tersebut? Kesempatan memberikan kebebasan kepada anak Bu ya tentunya, karena sehingga anak itu lebih aktif, tidak pasif, tidak diam saja ketika dalam pembelajaran berlangsung Bu Sita. Nah, jadi langkah ke depannya seperti apa itu Bu? Sekarang ini kan kira-kira kalau di skala 1 sampai 10, Ibu sendiri ya pada skala angka berapa? Kira-kira sekarang di angka 7 Bu Sita. Oh, berarti untuk kedepannya ingin naik di angka berapa Ibu? Saya kepengennya nanti naiknya di level yang lebih tinggi tentunya Bu Sita ya, mungkin di level 9 Bu Sita, atau bisa jadi ke 10 Bu Sita yang paling tertinggi ya. Oke, ya. Nah, tujuan Bu ya. Tujuan penguatan Ibu ya. Iya. Untuk mencapai tujuan direncanakan itu yang seperti apa Bu? Saya nantinya ingin membuat tujuan, memberikan metode yang baik, yang bagus, sehingga pembelajaran itu kreatif, seperti bisa menjawab gambar, bisa melakukan praktek-praktek yang sederhana Bu, begitu. Nah, peluang yang akan dimunculkan peserta didik itu kira-kira yang seperti apa Bu? Saya
akan menerapkan metode pembelajaran yang kreatif seperti menjawab sebuah gambar, bisa menggunakan media gambar misalnya, kemudian media yang sederhana sehingga anak itu mudah untuk memahaminya, Bu Sita. Bagus sekali Bu ya. Nah, Iya. dalam melakukan kegiatan ini Bu ya, pasti nanti akan ada hambatan. Nah, kira-kira itu rencana Ibu itu untuk menghadapi gangguan atau hambatan tersebut seperti apa? Solusinya bagaimana Ibu? Iya, benar sekali Bu Sita ya. Karena apa? Di dalam kita melakukan pengajaran tentu banyak sekali suatu hambatan dan rintangan. Tetapi di sini Bu Sita, saya akan melakukan pendekatan kepada anak. Sebagai seorang pendidik, kita menuntun anak dengan bimbingan sehingga anak-anak menjadi lebih baik lagi, Bu. Oke, bagus sekali Bu ya. Iya. Nah, kira-kira kalau hambatannya sendiri itu seperti apa ya Bu Deka ya? Yang sering saya jumpai itu Bu ya, anak-anak itu ketika dalam pembelajaran kurang konsentrasi Bu, mendengarkan itu kurang aktif gitu, Bu Sita. Nah, untuk rencana penerapannya nanti gimana Ibu Deka? Mau seperti apa? Mungkin dengan membuat RPP, rencana pembelajaran, kemudian lewat bisa melalui video, gambar, dan pembelajaran yang berdiferensiasi KSE, Bu Sita. Oke, bagus Bu ya. Di sini Bu menerapkan metode pembelajaran yang kreatif berarti Bu ya. Iya Bu, insya Allah. Untuk jangka waktunya itu berapa lama Bu? Kemungkinan ya untuk anak usia dini 1 sampai 2 minggu Bu Sita, itu kemungkinan Bu ya, bisa lebih. Oke. Nah, komitmen apa yang nantinya akan Ibu lakukan? Saya harus bisa melakukan itu semua Bu ya, tentu dengan waktu sesuai yang saya rencanakan tadi, yang sudah saya siapkan sebelumnya Bu. Oke. Ada tidak yang akan membantu Ibu dalam menjalankan kegiatan itu? Tentu saya akan membutuhkan bantuan rekan sejawat, karena dengan bantuan rekan sejawat pembelajaran akan lebih mudah sehingga berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Oke, berarti Ibu di sini akan melakukan kolaborasi Bu ya? Iya, berkolaborasi Iya. dengan teman sejawat. Oke, bagus sekali itu Ibu Deka ya. Nah, untuk tindak lanjut seperti apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan menjalankan rencana sesuai dengan tujuan Bu ya, supaya bisa terwujud, berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Oke, baiklah. Sangat bagus ya Bu Deka ya. Sangat bagus, sangat terarah. Dan semoga Bu ya, harapan Ibu nantinya bisa terwujud ke depannya dan anak-anak menyukai metode dan ide-ide baru yang Ibu lakukan tersebut. Iya Bu, itu harapannya Bu. Saya rasa sudah cukup Bu ya untuk sesi coaching ini. Semoga menambah wawasan bagi kita semua. Iya Bu. Terima kasih Bu Sita. Sama-sama Bu Deka. Semangat Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Najihah. Waalaikumsalam Bu Deka. Bagaimana kabarnya dan perasaannya hari ini Bu? Alhamdulillah kabarnya hari ini sehat, perasaannya lebih fokus ya karena akan melakukan alur tirta yaitu coaching pada hari ini dengan sesuai tujuan, yaitu identifikasi masalah, pertanyaan berbobot, mungkin tanggung jawab yang sudah saya siapkan begitu Bu. Iya Bu ya, yang sudah disiapkan sebelumnya Bu ya. Baik Bu, jangan lupa untuk 3 kesimpulan nantinya Bu ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Harus ada semua itu nantinya Bu ya. Iya, baik Bu. Iya. Selamat bekerja Bu Najihah. Terima Silakan kasih, Bu lanjutkan Deka. ya. Assalamualaikum Bu Deka. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Bu,
saya minta waktunya Bu ya, untuk melakukan praktek coaching Bu ya, untuk tujuan dalam pembelajaran di semester pertama ini Bu. Saya itu ingin mempersiapkan pembelajaran Bu ya, yang nantinya di semester ganjil ini agar saya itu bisa menemukan ide baru Bu dalam pembelajaran di akhir ini Bu. Di akhir ini biar pembelajaran itu bisa menjadi pembelajaran berhasil begitu Ibu. Jadi Ibu Sita ingin menemukan ide-ide baru untuk pembelajaran di semester ganjil ini, begitu ya Bu? Iya. Dari keberhasilan itu nanti Bu ya, di akhirnya apa kira-kira yang Ibu inginkan dalam pembelajarannya, seperti apa? Saya itu Bu, saya itu ingin Bu ya, ingin menemukan sesuatu hal yang baru dalam pembelajaran semester ini Bu. Tidak hanya seperti itu saja begitu kan, yang biasa saya jalankan selama ini begitu Bu. Oh, jadi selama ini hanya itu saja yang Ibu jalankan, jadi anak-anak itu lebih bosan ya, jenuh jika itu saja. Jadi dalam kesempatan ini apa yang akan Ibu siapkan, yang Ibu sudah miliki untuk melakukan kegiatan tersebut Bu? Saya inginnya Bu ya, anak itu lebih aktif begitu Bu, tidak pasif, dan saya pengennya mereka itu tidak diam saja Bu saat saya mengajar. Jadi saat saya tanya, anak itu terkadang tidak menjawab Ibu, jadi kurang merespon begitu dengan apa yang saya tanyakan, apa yang saya ajarkan. Itulah anak itu kurang aktif begitu Bu. Jadi kurang konsentrasi ya Bu ya. Jadi dalam langkah kedepannya ya, dari skala sekarang kan dari skala nilai 1 sampai ke 0 ini, Ibu sendiri pada skala berapa nanti sekarang ini posisinya? Kalau dilihat dari keadaan sekarang Bu ya, Iya. itu kira-kira di angka 6 Bu, di skala 6 Bu. Ya, boleh saya catat ya Bu ya, ini untuk supaya saya mungkin ingatkan nanti ya. Jadi di angka 6 tadi Bu ya untuk posisi sekarang. Jadi untuk Iya. kedepannya ini ingin naik di angka berapa Bu? Saya itu inginnya Bu ya, naik di angka 8 atau 9 Bu ya. Kalau bisa sampai di angka 10 Bu, tapi itu mungkin butuh proses yang perjuangan Bu ya. Yang semoga saja seandainya saya di angka 9 itu tidak menurun, mungkin selanjutnya bisa di angka 10 begitu. Jadi tidak mungkin menurun ya. Jadi motivasi Ibu sangat bagus sekali Bu ya, dari angka 6 naik ke 8 ke 9 dan sampai ke 10. Jadi tujuan kekuatan Ibu dalam melakukan pencapaian yang direncanakan ini seperti apa? Saya Bu ya, saya itu nantinya akan membuat metode pembelajaran yang bervariasi Bu, sehingga bisa menarik gitu kan untuk murid itu. Jadi dengan adanya metode pembelajaran bervariasi, jadi anak itu tidak mudah bosan dan tidak bosan nantinya Bu begitu. Oh, jadi bervariasi Bu ya, jadi ada ide-ide baru tadi yang bervariasi, jadi supaya anak tidak bosan. Jadi peluang yang dimunculkan peserta didik seperti apa Bu nantinya? Saya akan mempersiapkan metode pembelajaran yang kreatif Bu, seperti anak itu bisa menjawab, bisa pakai gambar mungkin, atau nanti saya tampilkan sebuah video gitu. Jadi biar anak itu bisa berpikir kreatif gitu Bu. Oh, jadi suasananya hidup jika melihat gambar, video begitu nantinya Bu ya. Iya. Jadi dalam melakukan kegiatan ini nanti Bu pasti kan ada hambatan kan. Jadi kira-kira rencana untuk menghadapi hambatan tersebut nanti seperti apa Bu? Solusinya juga bagaimana nantinya? Nah, untuk solusinya Bu ya, solusinya itu anak akan saya berikan arahan begitu, bimbingan ataupun pendekatan Bu ya. Nah, sebagai seorang pendidik, kita menuntun anak dengan membimbingnya gitu kan, sehingga anak-anak itu bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya begitu Ibu. Oh, bagus sekali. Jadi adanya kita sebagai seorang pendidik, pendekatan kepada anak ya. Jadi anak itu terbimbing oleh kita, jadi terarah untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau hambatannya sendiri seperti apa Bu? Nah, untuk penerapan Bu ya, untuk penerapan anak itu kurang konsentrasi Bu. Mereka itu cenderung mendengarkan tapi kurang mengamati Bu dalam proses pembelajaran begitu Ibu.
kurang fokus intinya Bu Iya, ya. kurang Oh, fokus gitu. anak-anak itu. Jadi rencana untuk kedepannya, tujuan penerapannya nanti seperti apa Bu? Nah, untuk menerapkannya Bu ya, untuk menerapkan model pembelajaran yang kreatif ini Bu ya, itu tadi saya bilang bisa lewat gambar atau gambar video, dan bisa juga dengan RPP berdifferensiasi dan RPP berdifferensiasi KSE Bu. Oh, bagus sekali Bu ya. Jadi untuk penerapan pembelajaran ini melalui RPP berdiferensiasi dan melalui RPP berdiferensi KSE juga sangat menunjang sekali Bu itu untuk dalam pembelajaran. Ini jangka waktunya nanti yang akan Ibu lakukan berapa lama Bu ini nanti kira-kira ya? Nah, untuk jangka waktu Bu ya, kemungkinan Bu ya, untuk jangka waktu itu kira-kira 1 sampai 3 minggu lah, itu maksimal 1 bulan begitu Bu. Jadi 1 sampai 3 minggu lagi Iya, ya. Oh, oke. Jadi komitmen apa yang nanti Ibu akan lakukan dalam menempuh kegiatan pembelajaran ini? Nah, komitmen yang akan saya lakukan itu saya itu harus bisa Bu ya. Saya itu harus bisa melakukan itu semua dengan waktu yang sesuai dengan apa yang saya rencanakan tadi Bu. Dan apa yang sudah saya siapkan juga begitu Bu. Nah, super sekali Bu. Jadi Ibu Sita telah menyiapkan ya untuk pembelajaran ini, sudah disiapkan untuk waktu yang kedepannya juga. Jadi ini Bu ya, nanti kan Ibu dalam melaksanakan kegiatan ini pasti ada bantuan. Apakah ada bantuan dari teman sejawat apa bagaimana nanti Bu? Nah, untuk menerapkan atau untuk melaksanakan rencana saya ini Bu ya, tentu ada Bu yang nanti saya minta bantuan Bu ya. Pastinya itu diantaranya teman sejawat mungkin Bu ya. Terus guru BK juga sudah tentu pasti saya akan minta bantuan dari beliau. Terus guru wali kelas, karena kan terkadang anak itu kita perlu informasi dari wali kelas, karena karakter anak itu biasanya wali kelas itu lebih mengetahui kan Bu ya. Setidaknya kita tahu anak itu seperti apa begitu Bu. Nah, setidaknya mereka tahu anak itu mana yang kira-kira perlu kita perhatikan khusus, sehingga metode pembelajaran yang kita terapkan nanti pas begitu Bu. Tidak apa itu, tidak hanya berpihak di satu murid, memang semua muridnya oke begitu Bu. Tidak hanya satu muridnya oke, tapi semuanya oke begitu. Bagus sekali Bu. Jadi untuk membantu itu teman sejawat kan, jadi guru BK juga dilibatkan, jadi wali kelasnya juga. Jadi anak itu kan sudah tahu, otomatis kan wali kelasnya sudah tahu juga dengan anak ini karakternya bagaimana di kelas begitu kan. Ya, bagus sekali Bu Sita. Nah, terus tindak lanjut Ibu Sita seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk ke depan? Nah, saya akan menjalankan rencana Bu ya, sesuai dengan tujuan Bu ya, supaya nantinya bisa terwujud dan berjalan dengan sesuai dengan harapan saya dan harapan kita semua begitu Bu. Iya, semoga ya harapan Ibu ini terwujud ke depannya ya, untuk ya supaya anak-anak itu lebih menyukai metode baru yang Ibu Sita harapkan ini ya Bu ya. Iya Bu, semoga itulah harapannya Bu. Ya, saya rasa Bu Sita cukup ya untuk sisi coaching pada kali ini. Semoga menambah wawasan kita ya. Jadi terima kasih Bu ya. Iya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga Bu atas waktunya Bu ya. Dengan melakukan kegiatan ini saya itu bisa tahu begitu Bu. Oh ini loh solusinya begitu kan. Bagusnya bagaimana. Jadi membuka wawasan lah. Jadi masalah yang saya hadapi itu tidak hanya saya sendiri yang memendam, jadi ada orang yang tahu, jadi setidaknya ada saran begitu Bu, atau enggak ada sesuatu yang bisa membuka jalan pikiran kita begitu Bu. Terima kasih Bu ya atas waktunya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Sita. Selamat melakukan aktivitas selanjutnya Bu. Oke Bu. Wassalamualaikum Bu Sita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Deka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sita. Bagaimana kabarnya Ibu Deka? Kabarnya alhamdulillah baik Bu. Perasaannya bagaimana hari ini Bu? Perasaannya sangat cerah ya, seperti hari ini sangat cerah sekali. Kemudian saya itu perasaannya lebih fokus karena akan melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta.
mulai dari tujuan, identifikasi masalah, tanggung jawab, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sudah saya siapkan sebelumnya, Bu. Baiklah Bu Deka. Tapi Bu ya, dalam melakukan coaching ini Bu ya, ada 3 hal yang harus Ibu perhatikan Bu ya. Di antaranya itu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa Bu ya, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu harus ada Bu ya. Iya, baik Bu Sita. Baiklah, selamat bekerja Ibu Deka. Oke Bu. Assalamualaikum Bu Najiha. Waalaikumsalam Bu Deka. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat dan semangat. Iya. Ada apa Bu Najiha? Ini Bu, saya mau minta waktunya Bu ya. Iya. Nah, dalam praktek coaching ini kan untuk tujuan dalam pembelajaran di awal semester ganjil ini saya mengalami ada suatu permasalahan. Permasalahannya itu anak itu kurang fokus di kelas. Jadi saya ingin merubah situasi ini untuk menjadikan anak lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran, untuk mengikuti ide-ide baru Bu dalam proses pembelajaran sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik begitu Bu. Oh, anak-anak yang kurang fokus Bu ya, Iya. sehingga Ibu Najiha ingin ada mempersiapkan ide-ide baru untuk kedepannya. Dari keberhasilan tujuan akhir itu apa kira-kira yang Ibu inginkan Bu? Yang saya inginkan yaitu Bu ya, menemukan sesuatu hal yang baru tadi ya Bu ya, ide yang baru supaya anak itu lebih bersemangat, khususnya dalam pelajaran yang saya ampu itu mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan Bu ya. Jadi anak-anak itu perlu semangat, jangan lesu kan gitu Bu. Iya tentu Bu ya, dengan bersemangat yang luar biasa tentu akan membuat anak itu senang dalam pembelajaran Ibu yang ampuh ya. Kemudian kesempatan apa yang Ibu persiapkan, yang Ibu miliki untuk melakukan kegiatan tersebut Bu? Saya ingin anak itu lebih aktif ya, jadi tidak pasif, tidak diam-diam saja bisa dalam kelas. Kalau di praktek di lapangan cuma diam lesu kan. Jadi saya ingin anak itu lebih aktif begitu. Jika saya tanya, saya kasih pertanyaan langsung menjawab. Kadang saya belum bertanya, anak-anak sudah bertanya duluan Ya, gitu. iya Bu Najiha ya. Jadi langkah kedepannya seperti itu. Sekarang ini dari skala 1 sampai 10, Ibu sendiri pada skala angka berapa untuk sekarang Bu? Ini angka saya kalau di sekarang posisinya kira-kira di angka 7 gitu. Oh di angka 7 sekarang Bu Najiha ya. Ya. Untuk kedepannya ingin naik di angka berapa kira-kira Bu Najiha? Ya otomatis ingin naik, tidak mungkin menurun ya Bu Deka, Iya, yang dari tentu, angka 8 iya, ya. nanti di angka 9 juga, mungkin bisa nyampe angka 10 Bu saya. Sesuai yang kita harapkan semua di angka 10 yang paling tinggi Iya. Bu Najiha ya. Iya. Kemudian tujuan kekuatan penguatan Ibu untuk mencapai tujuan yang direncanakan untuk murid seperti apa? Itu nanti saya akan membuat metode pembelajaran yang lebih menarik lagi Bu Deka. Iya tentu ya, untuk menarik anak tadi Bu Iya, Najiha yang ya. bervariasi begitu Bu. Iya. Peluang yang akan Ibu munculkan peserta didik yang seperti apa Bu? Saya akan menerapkan metode tersebut nanti ya Bu ya, secara kreatif, seperti menjawab itu bisa melalui video kan, melihat kalau video misalnya melihat video senam, mungkin melihat cara bagaimana menendang bola, mungkin bisa juga melihat melalui gambar yang ada di internet begitu nah Bu, jadi supaya anak itu tidak bosan. Iya bagus sekali Bu Najiha ya. Kemudian dalam melakukan kegiatan ini tentu banyak hambatan Bu Najiha ya. Kira-kira rencana Ibu untuk menghadapi gangguan hambatan tersebut seperti apa solusinya? Bagaimana Ibu Najiha? Ya solusinya itu ya pasti ada ya Bu ya. Nanti saya akan melakukan pendekatan kepada anak ya, melalui bimbingan kita sebagai pendidik adalah untuk menuntun anak kan ya Bu gitu. Jadi sehingga anak itu menjadi lebih baik lagi jika kita awasi, kita bimbing begitu Bu Deka. Iya Bu Najiha ya, kita bimbing terus supaya anak itu sesuai yang kita harapkan. Kemudian kalau hambatannya sendiri yang Ibu alami seperti apa kira-kira Bu? Anak-anak itu kalau saya perhatikan kurang konsentrasi.
Yang ada itu cenderung dia cuma mendengarkan pembicaraan kita tapi tidak diterima, tidak diserap di otaknya. Jadi cenderung itu tidak fokus, kurang konsentrasinya itu mereka. Oh, ternyata yang bisa saya tarik itu kurang fokus ya Bu ya. Iya. Dia itu menyimak tetapi apa yang dia dengarkan itu tidak terlalu masuk di dalam hatinya Di dalam ya. hatinya. Kemudian rencana tujuan penerapannya seperti apa Bu? Nah, itu tadi Bu Deka. Jadi penerapan model pembelajaran yang kreatif kan yang bisa lewat gambar, video kan. Jadi di sini mungkin saya akan menerapkan RPP berdiferensiasi kan dengan RPP berdiferensi KSE, di mana KSE itu kan mencakup sudah seluruhnya kan melalui karakter murid. Jadi kita sudah tahu gambaran murid itu seperti apa nantinya Bu. Sangat bagus Bu Najihah ya, dengan menerapkan model seperti itu yang sangat kreatif ya, dengan RPP yang berdiferensiasi dan RPP yang berdiferensiasi KSE tadi tentu akan mempermudah Ibu dalam menjelaskan suatu pembelajaran kepada anak sehingga anak itu fokus terhadap pembelajarannya itu. Iya benar sekali. Kira-kira Bu Najihah jangka waktunya berapa lama Bu kira-kira penerapannya itu? Ini kira-kira waktunya 1 sampai 2 minggu lah Bu Deka. Iya ya, itu memerlukan waktu yang lama karena itu perlu dipersiapkan terlebih dahulu Bu, Iya, ya. begitu. Kemudian komitmen apa yang Ibu akan lakukan untuk kedepannya Bu? Ya saya harus melakukan itu semua sesuai dengan yang saya siapkan tadi Bu Deka. Jadi rencana saya sudah disiapkan dari awal-awal untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih baik begitu Bu. Iya, karena sudah disiapkan tadinya Bu ya, Iya. Najihah ya. Kemudian ada nggak Bu guru teman sejawat, kira-kira guru BK dan guru wali kelas yang Ibu perlu bantuan untuk melakukan kegiatan Ibu tersebut? Ada Bu, tapi di sini kan karena saya mengajar di tingkat SD kan belum ada guru BK. Jadi saya akan melibatkan teman sejawat dengan guru wali kelasnya. Jadi setidaknya kan mereka sudah tahu karakter anak itu seperti apa, karena kan guru kelas kan itu kan namanya mengajar di kelas kan tatap mukanya lebih banyak dari saya guru mata pelajaran begitu Bu Deka. Dengan meminta bantuan guru kelas Iya. dan wali kelas itu akan mempermudah kita mengetahui karakter anak tersebut. Tindak lanjut seperti apa yang akan Ibu lakukan Bu? Ya, tindak lanjut saya yang saya akan lakukan yaitu supaya terwujud dengan berjalan dengan lebih baik Bu. Harapan saya itu yang saya harapkan ke depannya, menyukai untuk metode-metode baru yang saya buat tadi begitu Bu. Iya, semoga harapan Ibu Najihah bisa terwujud Bu ya, untuk kedepannya anak-anak menyukai metode ide-ide yang ide-ide baru yang Ibu terapkan. Ya Bu, itu harapan saya. Ya. Saya rasa Bu Najihah cukup untuk sesi coaching ini. Semoga menambah wawasan bagi kita semua. Amin Bu. Iya. Iya, semoga nanti setelah melakukan penerapan maka kita akan melakukan coaching untuk selanjutnya, apakah sudah berhasil atau belum Bu ya Najihah, atau bagaimana untuk kedepannya lagi langkah berikutnya. Terima kasih Bu Deka. Sama-sama Bu Najihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Deka. Baiklah, itulah praktik coaching dari kami. Semoga menambah wawasan untuk kita semua. CGP Angkatan 10 Tergerak, bergerak, menggerakkan. Lahat, Cetenya.